Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Mami Hikmah dengan NIM C1C020083. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai filosofi riset akuntansi keperilakuan. Tugas video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keperilakuan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI CIKNR CSRS. Nah, adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas dalam video kali ini yaitu yang pertama, kita harus mengenal filsafat terlebih dahulu. Yang kedua, pendekatan filsafat riset akuntansi keperilakuan. Yang ketiga, paradigma riset akuntansi keperilakuan. Yang keempat, peluang riset akuntansi keperilakuan pada lingkungan akuntansi. Yang kelima, teori keperilakuan tentang perusahaan. Dan yang terakhir, wawasan untuk masa depan. Kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu mengenal filsafat. Pengertian filsafat. Kata filosofi atau filosofi berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos, yang artinya suka atau cinta, dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Jadi, kata filosofi ini berarti cinta kepada kebijaksanaan. Nah, jadi pengertian filsafat merupakan disiplin ilmu yang berusaha untuk menunjukkan batas-batas dan ruang lingkup pengetahuan manusia secara tepat dan lebih memadai. Nah, adapun menurut Katsof mengatakan karakteristik filsafat ini diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, filsafat adalah berpikir secara kritis. Yang kedua, filsafat adalah berpikir dalam bentuknya yang sistematis. Yang ketiga, filsafat menghasilkan sesuatu yang runtut. Dan yang keempat, filsafat adalah berpikir secara rasional. Dan yang terakhir, filsafat bersifat komprehensif. Nah, baiklah, kita sambung ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu metodologi filsafat. Menurut Socrates, cara yang paling baik untuk mendapatkan pengetahuan yang diandalkan adalah dengan melakukan pembicaraan yang teratur atau disciplined conversation, dengan memainkan peranan seorang intelektual midwife atau orang yang memberi dorongan atau rangsangan kepada seseorang untuk melahirkan pengetahuan yang terpendam dalam pikiran. Nah, metode ini dinamakan oleh Socrates yaitu dialektika. Proses dialektika itu sendiri adalah dialog antara dua pendirian yang bertentangan, yang nantinya dialog ini akan menghasilkan suatu pemikiran yang menuju kepada kebenaran. Nah, sebelum menemukan ataupun mendekati kebenaran atas hasil yang ingin dicapai itu, pastinya dua pendirian ini akan saling bertukar pikiran dan saling bertukar ide, dan nantinya pasti hasilnya itu akan mendekati kebenaran atau bahkan bisa benar, itu teman-teman. Oke teman-teman, kita sambung ke pokok pembahasan yang selanjutnya, yaitu pendekatan filsafat riset akuntansi keperilakuan. Yang pertama ada filosofi paradigma metodologi riset Barrell dan Morgan pada tahun 1979. Barrell dan Morgan ini memandang bahwa filsafat ilmu harus mampu melihat keterkaitan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya. Kemudian Barrell dan Morgan ini membagi asumsi tersebut ke dalam dua bagian, yaitu pendekatan subjektif dan pendekatan objektif. Untuk pendekatan subjektif, di sini adalah proses yang dilambangkan dengan istilah mental, pikiran, sadar, pengalaman, agensi, kehendak, intensionalitas, pemikiran, perasaan, mengingat, dan menafsirkan, memahami, belajar, dan jiwa dari seseorang subjek tersebut. Sedangkan kalau untuk pendekatan objektif, ini adalah pendekatan objek ataupun benda, yang bahwasanya pendekatan ini menekankan bahwa butir-butir pengetahuan dari sebuah soal sampai dengan teori yang kompleks ini mempunyai sifat dan ciri yang melampaui keyakinan dan kesadaran individu yang merancang dan memikirkannya. Nah, jadi untuk pendekatan subjektif di sini ada nominalisme, ada antipositivisme, kemudian ada voluntarisme dan ideografis. Sedangkan untuk pendekatan objektivisme yaitu ada realisme, positivisme, determinisme, dan nomotetik. Baik, kita lanjut ke pokok pembahasan berikutnya, yaitu paradigma riset akuntansi keperilakuan. Yang pertama, paradigma fungsionalisme atau positivisme.
Paradigma fungsionalisme adalah paradigma yang muncul paling awal dalam dunia ilmu pengetahuan. Paradigma ini juga sering disebut sebagai fungsional struktural atau kontingensi. Paradigma ini merupakan paradigma umum, bahkan sangat dominan, digunakan dalam riset akuntansi dibandingkan dengan paradigma yang lain, sehingga disebut sebagai paradigma utama. Secara ontologi, paradigma ini sangat dipengaruhi oleh realitas fisik dan menganggap bahwa realitas objektif berada secara bebas dan terpisah di luar diri manusia. Nah, kemudian pendekatan riset akuntansi keberlakuan berikutnya yaitu paradigma interpretif. Pendekatan ini berasal dari filsuf Jerman yang menitikberatkan kepada peranan bahasa, interpretasi, dan pemahaman dalam ilmu sosial. Nah, adapun menurut Barrel dan Morgan, paradigma ini menggunakan cara pandang para nominalisme yang melihat realitas sosial sebagai sesuatu yang hanya merupakan label, nama, atau konsep yang digunakan untuk membangun realitas. Adapun tujuan dari pendekatan paradigma ini adalah menganalisis realitas sosial dan cara realitas sosial tersebut terbentuk. Kemudian ada dua aliran riset dari pendekatan interpretif. Yang pertama, tradisional. Ini menekankan pada penggunaan studi kasus, wawancara lapangan, dan analisis historis. Kemudian yang kedua, metode Foucauldian. Ini menganut teori sosial dari Michael Foucault sebagai pengganti konsep tradisional historis yang disebut sebagai historical atau antiquarian. Baik, kita lanjut ke paradigma yang selanjutnya adalah paradigma strukturalisme radikal. Pendekatan ini berfokus kepada konflik yang mendasar sebagai dasar dari produk, hubungan kelas, dan struktur pengendalian, serta memperlakukan dunia sosial sebagai objek eksternal dan memiliki hubungan terpisah dari manusia. Kemudian paradigma yang selanjutnya adalah paradigma humanis radikal. Pendekatan kritis Habermas ini melihat kepada objek studi sebagai suatu interaksi sosial yang disebut sebagai dunia kehidupan. Jadi, hal ini berarti paradigma ini yaitu interaksi yang berdasarkan kepada kepentingan kebutuhan dalam diri manusia dan membantu untuk pencapaian yang saling memahami. Interaksi yang dimaksudkan dalam kehidupan ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu interaksi yang mengikuti kebutuhan sosial alami, yang kedua interaksi yang dipengaruhi oleh mekanisme sistem. Pada paradigma ini lebih mengutamakan idealisme humanitis dan nilai-nilai dibandingkan dengan tujuan organisasi. Oke, kita lanjut ke paradigma akuntansi keberlakuan yang berikutnya, yaitu paradigma postmodernisme. Postmodernisme ini menolak pendapat dari modernisme yang meyakini bahwa manusia ini mempunyai kapasitas untuk maju, untuk memperbaiki dirinya sendiri dan berpikir secara rasional. Bagi seorang yang menganut postmodern, tidak ada keadaan yang lebih baik, tidak ada dunia yang lebih baik, tidak ada yang disebut dengan kemajuan atau pengendalian alam. Kemudian, paradigma yang selanjutnya adalah akuntansi kritis. Teori ini tidak berkaitan dengan penyelesaian masalah keterasingan, tetapi melainkan dengan proses teknis penilaian di mana penilaian didefinisikan sebagai nilai yang objektif dan didasarkan kepada konsep ekonomi marginalis. Nah, adapun hal yang diinginkan pada paradigma akuntansi kritis ini adalah teknologi yang lebih baik yang didasarkan kepada kelompok asumsi dasar yang menghasilkan representasi alternatif yang konsisten dengan faktor lingkungan ekonomi. Oke, baik, kita lanjut ke pokok pembahasan yang selanjutnya, yaitu peluang riset akuntansi keberlakuan pada lingkungan akuntansi. Yang pertama, adanya pemeriksaan akuntansi atau auditing. Nah, pada bagian ini yang berorientasi pada pembuatan keputusan di dalam audit dan telah memfokuskan riset terakhir pada penilaian dan pembuatan keputusan auditor. Kemudian yang selanjutnya
ada akuntansi keuangan. Ada beberapa alasan riset akuntansi keperlakuan dalam bidang keuangan ini memberikan kontribusi yang lebih besar di masa yang akan datang, yaitu untuk riset pasar modal saat ini dan untuk alasan riset akuntansi keperlakuan dalam bidang akuntansi keuangan berpotensi untuk memberikan keperlakuan dalam bidang audit. Dan yang ketiga ada akuntansi manajemen. Ini menunjukkan bahwa riset akuntansi keperlakuan dalam bidang akuntansi manajemen merupakan pertimbangan yang lebih luas dibandingkan dengan riset yang sama dalam akuntansi keuangan dan memungkinkan pencerminan tradisi lama yang berbeda dari riset akuntansi keperlakuan dalam bidang audit. Nah, kemudian dalam sistem informasi akuntansi, keterbatasan riset akuntansi keperlakuan dalam bidang sistem informasi akuntansi adalah kesulitan untuk membuat generalisasi meskipun berdasarkan kepada studi sistem akuntansi yang lebih awal sekalipun. Kemudian selanjutnya perpajakan. Riset akuntansi keperlakuan dalam bidang perpajakan ini telah memfokuskan diri kepada kepatuhan pajak dengan melakukan pengujian variabel psikologi dan lingkungan. Kemudian terakhir adanya pertumbuhan riset perilaku. Kemudian perkembangan terakhir. Nah, yang selanjutnya yaitu model motivasi dari perilaku manajerial. Implikasi perilaku organisasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, seseorang akan berharap mencapai suatu subkelompok dari tujuannya di dalam organisasi. Yang kedua, perilaku di dalam organisasi dapat diuraikan dalam hubungannya dengan pemecahan masalah, kepuasan, dan model hubungan kepribadian. Kemudian kegiatan manajerial ini ada 4. Yang pertama adalah manajer tradisional, yaitu dengan cara mengambil keputusan, merencanakan, dan mengendalikan. Yang kedua, komunikasi, yaitu dengan cara mempertemukan informasi rutin dan memproses dokumen. Yang ketiga, manajemen sumber daya manusia. Ini caranya dengan memotivasi, mendisiplinkan, mengelola konflik, pengisian staf atau staffing, dan juga pelatihan. Kemudian terakhir, membentuk jaringan dengan cara bersosialisasi, berpolitik, dan berinteraksi dengan orang-orang luar. Oke teman-teman, sekian penjelasan saya mengenai filosofi riset akuntansi keperlakuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.